Salam. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 3, ayatnya yang ke-25a berkata buat kita, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Terimalah salam saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan, bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Amin.
Kekasih-kekasih Kristus, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh sampai ayatnya yang kedelapan berkata buat kita sekalian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Perintah hidup baru terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12 berkata buat kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah jemaat Tuhan perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pemberitaan firman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mohon disiapkan kitabnya yang terambil dari Roma pasal 3, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26. Roma 3, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, biarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah hati, pikiran, dan pendengaran kami. Dan biarlah Engkau yang berbicara sehingga di saat kami membaca, di saat kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan diajarkan untuk setia dan taat memberlakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan-Nya, dan karyanya selalu hadir dalam setiap kehidupan bagi orang-orang yang setia hidup dalam persekutuan bersamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat akan suatu cerita
Di suatu tempat ada seorang raja yang sangat ketat di dalam menerapkan aturan-aturan bagi rakyatnya. Dan aturan-aturan itu sebenarnya hendak mengajarkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan. Sehingga diharapkan lewat aturan itu mereka bisa hidup dalam kebersamaan. Tapi dalam perjalanan kehidupan bersama dengan rakyatnya, ada seorang rakyat yang lalai dan kemudian melakukan kesalahan. Dan raja sangat murka terhadap rakyat itu. Ketika diadakan suatu pesta di aula tempat raja tinggal, raja mengatakan bahwa rakyat yang telah melakukan kesalahan itu tidak diperkenankan untuk hadir atau ikut dalam pesta itu. Rakyat yang tidak boleh atau tidak dilayakan hadir itu sangat bersedih. Dia hanya bisa menonton dari kejauhan. Sebab setiap dia hendak masuk, dia dihalang-halangi oleh para prajurit raja. Dalam kesedihannya itu dia menyadari bahwa memang dia tidak layak. Sambil menatap tempat pesta yang diselenggarakan oleh raja bersama rakyat yang setia, ada seorang laki-laki dengan kesederhanaannya menghampiri rakyat ini. Dan kemudian dia berkata, "Apa yang membuat kamu bersedih?" Kemudian dia menceritakan bahwa dia memang telah melakukan kesalahan sehingga dia tidak dibenarkan untuk ikut dalam pesta bersama dengan raja dan rakyat yang lainnya. Akhirnya laki-laki ini membawa rakyat ini. Dan yang kagetnya rakyat ini melihat para prajurit tidak menghalangi mereka masuk. Bahkan menghormati laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini membawa rakyat yang telah melakukan kesalahan ini menghadap sang raja. Dan kemudian dia meminta kepada sang raja untuk memberikan pengampunan kepada rakyat ini supaya dia bisa ikut juga dalam pesta bersama dengan rakyat yang lain. Dan raja itu kemudian mengizinkan. Saudara tahu Bapak Ibu siapa laki-laki itu? Dia adalah putra mahkota dari sang raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah terjadi pendamaian yang dilakukan oleh putra mahkota antara raja dan rakyat yang melakukan kesalahan. Itulah pendamaian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menggambarkan dua hal dari teks bacaan kita melalui cerita ini saudaraku. Yang pertama, kalau saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-24, bacaan kita, Roma pasalnya yang ketiga ayat 24 dikatakan begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibenarkan karena iman. Sebenarnya Paulus hendak menekankan bahwa apapun perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan baik sekalipun berdasarkan hukum-hukum Taurat, tentunya tidak akan pernah membawa saudara-saudara pada keselamatan. Semuanya sia-sia. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, melihat bahwa iman kepada Yesus Kristus itulah yang seharusnya mendasari kehidupan
yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa perbuatan dalam konteks iman Kristen akan bermakna atau sangat efektif apabila Yesus Kristus itu yang membenarkan perbuatan saudara. Tapi kalau saudara melakukan perbuatan tanpa menjadikan Yesus sebagai dasar iman kita, maka semua akan sia-sia. Bahwa tuntutan-tuntutan dalam hukum Taurat, apapun yang dilakukan jemaat Tuhan, tidak akan membawa saudara akan berjumpa dengan Sang Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus itulah, seperti yang diceritakan dalam cerita tadi, hanya putra mahkota yang bisa membawa rakyat yang telah berbuat kesalahan untuk menjumpai Sang Raja. Yesus Kristus adalah putra mahkota yang bisa membawa saudara dan saya menghadap Sang Raja, menghadap kepada Sang Bapa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu, saudara-saudaraku, dibutuhkan pendamaian yang harus dilakukan. Kemudian saudara-saudaraku, dalam catatan yang kedua, mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam ayatnya yang ke-25 bacaan kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, pendamaian kalau kita artikan, kita ambil dalam teks Ibrani, kiprum, dari kata kapar, itu artinya menutupi. Yang artinya, kata pendamaian dari kata kapar ini mengandung suatu gagasan, yaitu menutupi dosa, menutupi kesalahan melalui pembayaran yang setara, melalui penebusan yang harus dilakukan. Kalau dalam konteks umat perjanjian lama, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Imamat, ya, itu harus pendamaian dilakukan melalui korban-korban bakaran. Dan sudah diatur, saudara-saudaraku, oleh Tuhan melalui para imam. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus juga disampaikan, ya, dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat ke-3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah persembahan. Jadi pendamaian itu timbul oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi pendamaian itu sekaligus hendak menekankan bahwa Allah hendak menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan bagi kita, saudara-saudaraku, kita harus memahami, melihat dari kacamata iman Kristen. Memang, saudara-saudaraku, dalam konteks penyembahan para dewa-dewi, ya, pada masa itu, bahwa pendamaian itu sebenarnya dalam rangka untuk menyenangkan, dalam rangka untuk menenangkan para dewa dewi, maka disajikanlah korban-korban sajian itu. Tapi saudara-saudaraku, dalam iman kita, dalam teks Septuaginta, bahwa pendamaian itu dalam rangka hendak memadamkan. Ingat, pendamaian itu dalam konteks Septuaginta hendak menyatakan bahwa memadamkan murka Allah yang muncul karena dosa. Yesus Kristus itulah yang dinyatakan Allah sebagai korban yang setara. Yesus Kristus itulah korban menjadi penebus untuk menghilangkan korban, menghilangkan murka Allah, bukan melalui korban-korban sajian umat perjanjian lama pada masa itu, tetapi tebusan melalui tubuh dan darah Yesus Kristus untuk selama-lamanya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disitulah sukacita kita. Disitulah sebenarnya syukur kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa pendamaian yang dilakukan oleh Yesus melalui darah dan tubuhnya membenarkan hidup kita. Mendamaikan diri kita ketika Allah hendak memurkai kita. Ketika Allah hendak melakukan penghukumannya melalui Yesus Kristus, murka Allah itu ditidakkan. Murka Allah itu tidak lagi menyala-nyala karena sudah ditebus melalui Yesus Kristus. Itulah yang Pak Pendeta mau katakan, bahwa melalui Yesus Kristus pendamaian, pembenaran iman itu sangat efektif bagi saudara dan saya. Bukan karena perbuatan baik saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau menjadi catatan bagi kita sebagai renungan kita bagi orang-orang percaya yang hidup dalam kekinian ini? Yang harus kita pahami yang pertama, bahwa pendamaian itu bukan inisiatif diri kita atau siapapun atau kekuatan atau kuasa apapun di dunia ini. Tetapi pendamaian itu terjadi oleh karena inisiatif Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menjadi korban untuk selama-lamanya, sajian-sajian bagi penebusan kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mau ditekankan bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah jika bukan melalui Yesus Kristus. Itulah mengapa, saudaraku, hidup itu adalah anugerah. Karena itu syukurilah. Kita mensyukuri melalui iman percaya kita yang nampak melalui perbuatan-perbuatan nyata. Jadi kita beriman, tapi iman saudara dan saya yang dibenarkan itu harus hadir melalui perbuatan, bukan karena kita baik. Tetapi kita melakukan perbuatan yang baik itu karena kita sudah dimenangkan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka tampilkan ciri khas kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, saudaraku, tentunya banyak orang di sekitar kita yang berada dalam tekanan, yang berada dalam pergumulan. Disitulah saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, yang sudah didamaikan oleh Yesus Kristus melalui darahnya, kita hadirkan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih. Kita terlibat dalam kehidupan berdiakonia bagi mereka. Gereja hadir di sana memberikan semangat, motivasi agar mereka tetap semangat walaupun pandemi ini menggerogoti berbagai kehidupan. Tapi karena iman yang sudah dimenangkan Yesus Kristus, kita tetap teguh dalam pengharapan. Sekaligus kita mampu berbagi di tengah kondisi ini. Ingat, saudaraku, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu syukurilah dan manfaatkanlah hidupmu dengan baik untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Percaya
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua bangkit berdiri bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dalam kerendahan diri kita di hadapannya. Kita berdoa. Berkati bangsa dan negara ini ya Bapa lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, bersama-sama bergandengan tangan dengan aparat TNI maupun kepolisian, bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota, dan bupati, bersama-sama anak bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menjaga dengan hikmat Tuhan, keutuhan NKRI dan Pancasila. Kami juga menyerahkan mereka yang bertugas dalam menangani akan pandemi COVID-19, para medis, Satgas Covid. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan kiranya juga yang berkuasa memberkati vaksin yang ada, sehingga semakin memperkuat akan imun setiap anak bangsa, khususnya anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, khususnya anak-anak Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan agar mereka diberikan kekuatan semangat agar mereka dijamah dan disembuhkan. Kami menyerahkan akan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel West Supratman. Dengan berbagai kegiatan yang penuh keterbatasan di tengah pandemi saat ini, Tuhan sempurnakan. Kiranya Tuhan juga yang menunjang baik daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, sebagai diaken penatua, sebagai pelayan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, tim kerja yang ada, Tuhan Engkau sendiri yang menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang ada, para pelayan-pelayan yang ada, begitu juga tim multimedia, begitu juga karyawan koster, Satgas Covid di gereja Tuhan, para pemandu lagu maupun organis. Tuhan ajarkan mereka taat setia. Dalam kesetiaan itu Tuhan, kami hamba-Mu bermohon agar Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan dan kebutuhan hidup mereka tetap terpelihara oleh karena kemurahan kasih-Mu. Hamba-Mu juga mendoakan para pelayan firman dan sakramen, khususnya di jajaran GPIB, terlebih hamba-Mu bersama dengan keluarga di tengah tugas tanggung jawab di tempat ini. Tuhan berikan kami hikmat, sukacita dan kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas di tengah pandemi yang ada saat ini. Memberkati juga rekan sepelayanan yang turut mengambil bagian, gereja saudara Bapak Pendeta Sony dan keluarganya, Bapak Pendeta David dan keluarganya, dan juga proses perubahan vikaris. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua warga jemaat-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka, kebutuhan hidup mereka, kesehatan mereka semua dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Khususnya kami menyerahkan akan Ibu Sugiono, kami menyerahkan Om dan Tante Manusiwa dalam kehidupan sakit penyakitnya. Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan juga Bung Yance bersama Nani, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan semua orang-orang tua kami di masa tua mereka, biarlah kasih setia Tuhan menopang agar mereka tetap kuat dan segar dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga besar Neluan, khususnya Ibu Widya bersama anak, ketika Engkau telah memuliakan akan Bapak Roni Neluan.
Biarlah keluarga yang diberikan kekuatan dan pengharapan di tengah duka yang menimpa mereka. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau menyerahkan warga jemaat yang berada dalam sukacita ketika usia kelahiran maupun usia perkawinan dalam sepakaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ajarkan mereka untuk mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah tangan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami depan. Kami percayakan semua hanya di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa aku yang kanan. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mendengarkan amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.